Shalom, salam strong family, keluargaku, kekuatanku. Haleluya. Saya Hari Anirun, senang sekali bertemu kembali dengan saudara. Hari ini tema daripada pelajaran kita adalah komunikasi dari hati. Rata-rata seluruh kegiatan manusia dalam satu hari, 70%-nya adalah berkomunikasi. Baik saudara sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Saya akan bicara dua hal hari ini. Yang pertama, saudara sebagai komunikator, dan yang kedua, saudara sebagai komunikan. Yang pertama, saudara sebagai komunikator. Waktu kita dipercayakan untuk berbicara atau menyampaikan pesan, supaya apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh orang lain, ada hal-hal yang sederhana yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sebelum kita bicara, segala sesuatunya harus dipersiapkan terlebih dahulu, supaya kita tidak bicara terputar-putar di hadapan orang. Dan yang kedua, sebelum kita bicara hendaklah dipikirkan terlebih dahulu, supaya tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar. Tidak ada kata-kata yang dapat menjadi batu sandungan buat orang, tapi justru apa yang kita perkatakan bisa jadi berkat buat orang. Kita lihat firman Tuhan Efesus yang keempat ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Amin. Jadi komunikasi suami dan istri itu sangatlah penting untuk kita perhatikan. Komunikasi saya gambarkan seperti darah dalam tubuh saudara. Kalau darah berhenti mengalir, maka orang itu akan mengalami kematian. Demikian juga dengan pernikahan saudara. Kalau komunikasi suami dan istri terhenti, maka pernikahan itu akan mengalami yang namanya kehancuran. Menurut survei, dalam satu hari, seorang wanita berkata-kata sebanyak 20.000 kata. Dan seorang pria itu berkata-kata sebanyak 7.000 kata dalam sehari. Jadi sudah dari sananya, wanita lebih banyak bicara dibanding pria. Haleluya. Pria-pria kalah 13.000 kata dari wanita. Saya ambil satu contoh sebagai ilustrasi buat saudara. Wanita ketemu wanita, 20.000 ketemu 20.000, itu pasti rame banget saudara. Saya ambil satu ilustrasi. Katakanlah seorang wanita bertemu temannya yang sudah lama gak ketemu di sebuah mall. Saudara bisa bayangkan 20.000 ketemu 20.000. Kemudian mereka ketemu, halo sister apa kabar? Cium pipi kiri, cium pipi kanan, berpelukan. Sister apa kabar? Gimana? Aduh, udah lama gak ketemu kita ya. Baju lu bagus banget deh. Anak lu berapa sekarang? Tinggal di mana? Ngomong-ngomong, aduh tasnya bagus banget. Sister, aku pengen ke toilet, temenin dong. Gandengan pulang mereka saudara. Di toilet gak habis saudara. Sambil ngaca mereka lihat dan aduh sister, lipstiknya bagus banget, merek apa, dan sebagainya. Tapi beda dengan pria. 7.000 ketemu 7.000 di mall. Halo bro, apa kabar bro? Udah lama gak ketemu. Berpelukan mereka. Dan kemudian salah satu bertanya, bro masih mancing? Udah enggak bro, waktunya udah gak ada. Anak berapa sekarang bro? Anak 1. Kerja di mana? Pembicaraannya begitu singkat. Bro, mau ke toilet, temenin dong. Nggak ada saudara. 7.000 ketemu 7.000. Beda dengan yang tadi saudara. Itulah pentingnya keseimbangan antara komunikasi suami dan istri. Jadi sore hari ini kita harus perhatikan ada satu keseimbangan yang perlu kita jaga antara pria dan wanita, antara suami dan istri saudara. Karena perbedaannya yang begitu jauh antara 20.000 kata dengan 7.000 kata saudara. Ada satu kesaksian pernah saya alami. Suatu hari kami pergi ke satu tempat, kami hendak jalan-jalan, saya dan istri. Kemudian sampai di satu tempat, tiba-tiba istri saya bicara begini. Sayang, aku suka banget lewat sini. Tempatnya bagus, pemandangannya bagus, udaranya bagus.
Pokoknya enak banget deh. Udah gitu daerah sini nggak macet lagi. Itu yang ngomong 20.000 kata. Kemudian saya bicara, si 7.000 saudara. Saya jawab apa saudara? Saya jawab, iya. Kira-kira jadi masalah nggak saudara? Jadi masalah. Tiba-tiba istri saya cemberut. Saya kaget loh, kenapa? Saya tanya, Cinta, kamu kenapa cemberut? Aku salah apa sih? Terus dia bilang begini, ya kamu sih, kalau aku tanya, jawabnya kok singkat-singkat banget sih? Oh gitu, mau kamu gimana? Kemudian dia jawab begini, dia keluarkanlah 20.000 katanya. Mau saya begini, kalau saya ngomong, sayang, aku suka lewat sini, aku lihat pemandangannya bagus, udaranya bagus. Terus kamu harus jawab begini, kamu jawab, iya Cinta, aku juga suka lewat sini, udaranya bagus, pemandangannya bagus. Besok kita lewat sini lagi ya. Itulah yang biasa terjadi saudara. Yang pertama dikatakan, saudara harus jadi komunikator yang baik. Menyampaikan pesan yang baik buat orang lain. Yang kedua, dikatakan saudara sebagai komunikan, sebagai pendengar yang baik saudara. Ya. Nah, saudara, kesuksesan sebuah komunikasi tidak hanya ditentukan bagaimana cakapnya, pintarnya kita bicara. Tapi kesuksesan sebuah komunikasi juga penting dari hal kita mendengar saudara. Ya. Ada dua hal yang akan saya sampaikan dalam hal komunikan. Yang pertama, mendengarlah sampai engkau mengerti. Artinya, mendengarlah sampai engkau mengerti isi pesan yang disampaikan. Ini penting. Ada banyak kali seorang wanita walaupun mereka punya kata-kata lebih banyak, mereka nggak pandai menyampaikan pesan, saudara. Terkadang mereka berputar-putar untuk menyampaikan satu pesan yang akan diberikan, saudara. Nah, kita sebagai pria-pria itu harus pandai untuk menangkap signal-signal ini, saudara. Satu contoh, pernah suatu hari istri saya bilang begini, sayang, harga cabai naik, harga bawang naik, harga telur naik. Terus saya jawab, oh begitu. Kemudian dia diam, dan saya pun ikut berpikir, oh kira-kira apa yang mau dia sampaikan pesan. Kemudian saya colek dia lagi, saya bilang begini, sayang, Cinta, sorry tadi aku kurang dengar maksud kamu gimana. Kemudian dia ngomong lagi, saudara, harga cabai itu naik, harga bawang naik, harga telur naik. Langsung saya tangkap signalnya. Oh, maksud kamu uang belanja mau ditambahin. Tapi dia nggak terus terang mau ngomong uang belanja harus naik. Dia berputar-putar ambil ilustrasi. Itulah wanita. Pria-pria, tetap semangat. Amin. Yang pertama, mendengarlah sampai engkau mengerti. Yang kedua, mendengarlah sampai engkau mendengar. Artinya apa? Mendengar dengan telinga, mendengar dengan mata, mendengar dengan hati. Jadi waktu lawan bicaramu menyampaikan pesan, saudara ada ekspresi bahasa tubuh. Saudara lihat dia. Saudara condongkan wajah saudara, badan saudara. Kalau sesekali saudara anggukkan kepala saudara sebagai tanda saudara mengerti. Itu penting, saudara. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi yang sangat memberkati saya. Suatu hari, saya dan istri pergi hangout ke sebuah mall dan kami duduk di sebuah kafe. Tiba-tiba istri saya colek saya dan bilang begini, kamu bisa bedain nggak pasangan yang sudah menikah dan yang belum menikah yang ada di sekitar kita? Saya bilang, bagaimana mungkin saya bisa membedakan, saya kan nggak kenal dengan mereka. Istri saya bilang gini, saya bisa. Wah, luar biasa juga nih saya pikir. Caranya gimana saya tanya. Dia bilang begini, coba lihat yang sebelah kiri kita. Itu sudah menikah. Yang sebelah kanan belum menikah. Taunya dari mana? Yang sebelah kanan ini belum menikah karena waktu yang wanita lagi bicara, yang pria ngeliatin, saudara. Penuh dengan cinta. Nah, yang sebelah kiri udah menikah. Kenapa? Waktu istrinya lagi ngomong, suaminya
dengerin, tapi sambil baca koran, saudara. Sambil sesekali lihat-lihat handphone. Nah, ini saudara yang perlu kita harus mengerti, yang harus kita rubah. Ada hal-hal penting yang disampaikan seseorang yang perlu kita ketahui. Nah, saudara, sore hari ini, ada begitu banyak hal-hal penting atau informasi yang perlu kita terima dari seseorang. Untuk itu kita harus belajar sebagai komunikan yang baik, sebagai pendengar yang baik. Karena keberhasilan sebuah konseling bukan karena ahlinya seorang konselor untuk berkata-kata, tapi keberhasilan seorang konseling adalah waktu sang konselor memberikan hatinya untuk mendengar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah belajar mengenai dua hal, yaitu komunikator dan komunikan. Ada saatnya saudara dipercayakan sebagai penyampai pesan, ada saatnya saudara dipercayakan sebagai pendengar pesan. Baiklah, kita memberikan hidup kita dengan baik untuk bisa berkomunikasi, khususnya suami dan istri. Buka hati kita, jadikan kita sebagai komunikasi yang baik, yang menerima segala hal dari hati kita. Puji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan part yang kedua mengenai komunikasi. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan sebelum kita akhiri, saya rindu berdoa buat saudara pada sore hari ini. Mari tundukkan kepalamu. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini hamba-Mu memberkati setiap kekasih-kekasih-Mu yang mendengar video ini. Biarlah mereka dimampukan menjadi orang-orang yang dapat berkomunikasi dengan baik, orang-orang yang dapat mendengar setiap pesan dengan baik, sehingga kami percaya keluarga-keluarga boleh dipersatukan di dalam Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. God is good all the time, dan all the time God is good. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam strong family, keluargaku, kekuatanku. Tuhan Yesus memberkati.